Bab 276 Seorang Master Farmasi, 2. Dengan mengingat hal itu, Shen Yanxiao segera menuruti kata-kata Lou De dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil mengikutinya dari belakang. Lantai 90 perpustakaan itu benar-benar berbeda dengan lantai-lantai di bawahnya. Di sana, tidak ada tumpukan buku, melainkan lemari-lemari besar berisi ramuan yang diletakkan di beberapa area. Di dalam deretan lemari itu terdapat ratusan dan ribuan ramuan. Sinar matahari yang masuk melalui jendela perpustakaan menyinari berbagai ramuan dengan warna yang berbeda-beda, membuatnya tampak berkilau dan indah seperti kristal beraneka warna. Mata Shen Yanxiao tertarik erat pada ramuan-ramuan itu. Dia bisa melihat banyak ramuan tingkat tinggi yang hanya bisa didengar dalam legenda. Melihat sekeliling dengan seksama, tampaknya semua lemari di lantai ke-90 diisi dengan ramuan tingkat tinggi. Harga termurah satu botol ramuan tingkat tinggi ini adalah ribuan koin emas, sedangkan yang termahal bisa mencapai sekitar puluhan ribu koin emas. Shen Yanxiao memperkirakan secara kasar dalam benaknya bahwa nilai total ramuan tingkat tinggi yang ditempatkan di lantai ke-90 cukup untuk membeli 5 kota. Tanpa disadari, tangan Shen Yanxiao menjadi sedikit gatal. Jika dia bisa mendapatkan semua ramuan ini, maka selama 10 tahun ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang uang. Lou De membawa Shen Yanxiao melewati sebuah lorong dan berjalan sampai mereka berada di depan sebuah pintu kayu besar. Lou De dengan hati-hati merapikan pakaiannya, lalu mengetuk pintu kayu perlahan. "Masuklah." Sebuah suara tua terdengar di balik pintu besar itu. Lou De segera mendorong pintu kayu itu hingga terbuka. Lebih dari 10 meja obat besar disusun di dalam ruangan. Dan masing-masing meja terbuat dari batu kristal kualitas terbaik. Di setiap meja kristal terdapat peralatan ramuan mahal, yang memiliki kualitas terbaik yang harganya 3 juta koin emas. Seorang pria berusia 80 tahun tampak sibuk di depan meja obat-obatan. Jadi, kedatangan Lou De sama sekali tidak memberinya reaksi sedikitpun. Pandangannya terpaku pada botol kristal di atas api. Di samping pria tua itu berdiri seorang pemuda tampan yang melirik Lou De. Dia menyapa dengan sopan, "Guru Lou De." Lou De mengangguk dan berkata, "Sang Guan Xiao, kamu datang cukup awal hari ini." Berdiri di samping lelaki tua itu adalah murid terbaik dari cabang farmasi, Sang Guan Xiao. Wajah dingin Sang Guan Xiao menampakkan senyum tipis. Ketika dia melihat Shen Yanxiao yang berdiri di belakang Lou De, dia tertegun sejenak. "Lou De, kenapa kau datang ke sini?" Lelaki tua itu, yang sedang asyik membuat ramuan, tanpa tergesa-gesa menatap Lou De. "Tuan polisi, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu." Sikap Lou De terhadap lelaki tua itu sangat hormat. "Ada apa?" Secercah kelicikan melintas di sepasang mata tua polisi. Dia adalah salah satu dari sedikit master apoteker sekolah Roland Suci, yang juga terkenal di seluruh kekaisaran Longxuan. Bahkan Ouyang Huanyu memperlakukannya dengan rasa hormat. Mereka yang mampu mencapai puncak kekuatan mereka cenderung memiliki kepribadian yang eksentrik. Dan, para master apoteker ini memang seperti itu. Mereka tinggal di dalam perpustakaan, dan jarang muncul di depan umum. Beberapa dari mereka bahkan telah berada di perpustakaan selama 5 tahun dan bahkan tidak melangkah keluar. Studi mereka di bidang farmasi dapat dikatakan berada dalam kondisi seperti iblis. Saya mendengar dari Dekan Ouyang bahwa Anda ingin mencari beberapa siswa berbakat di cabang farmasi sebagai asisten. Saya di sini hari ini untuk merekomendasikan seorang siswa kepada Anda. Lou De berkata dengan hormat. "Oh." Polisi menatap Lou De dan kemudian memperhatikan Shen Yanxiao yang berdiri di belakangnya. Bab 277 Seorang Master Farmasi, 3. Kalau sosok mungil itu tidak diperhatikan, keberadaannya akan mudah diabaikan. Ketika polisi melihat tubuh kurus Shen Yanxiao dan wajah kecilnya yang kekanak-kanakan, alisnya langsung berkerut. "Lou De, benarkah? Sepertinya semakin tua usiamu, semakin tertinggal dirimu. Jangan bilang kalau anak kecil di belakangmu itu yang akan kau rekomendasikan sebagai asistenku." Nada bicara polisi sedikit tidak menyenangkan. Beberapa dari mereka, orang-orang tua, mempelajari ilmu farmasi di perpustakaan sampai tamat dan jarang menunjukkan minat pada generasi muda. Dan akibat dari pernyataannya ini, Lou De malah membawa anak nakal kepadanya. "Bukankah ini sedang bercanda?" Lou De tiba-tiba berkeringat dingin, dia dengan cepat menjelaskan, "Guru, saya tidak berani mengejek Anda. Meskipun siswa ini masih mahasiswa baru, bakatnya sangat." Tanpa menunggu Lou De selesai berbicara,
polisi langsung berkata dengan sedikit tidak sabar, mahasiswa baru. Loude, apakah kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak sedang mengejekku? Apa yang bisa dilakukan anak muda? Sudah berapa lama seorang mahasiswa baru mulai bersekolah? Apakah kau pikir aku buta? Aku khawatir dia bahkan tidak bisa menghabiskan ramuan tingkat rendah sendirian, namun kau sangat berani merekomendasikan mahasiswa ini kepadaku. Tidak, Tuan Polisi, tolong dengarkan aku. Loude sedang terburu-buru untuk menjelaskan, tetapi polisi dengan tidak sabar melambaikan tangan dan berkata kepada Sang Guan Xiao di samping, Sang Guan Xiao, masih belum mengusir mereka. Jangan biarkan aku diganggu saat aku sedang meramu ramuan di sini. Sang Guan Xiao tertawa dalam hatinya. Meskipun beberapa apoteker utama sekolah Roland Suci mengatakan bahwa mereka ingin mencari asisten di antara para siswa, sudah lama sekali dan hanya dia yang memiliki kehormatan seperti ini. Loude benar-benar membawa dan merekomendasikan seorang mahasiswa baru kepada seorang master apoteker, bukankah ini sama-sama ingin terpesona? Sang Guan Xiao tertawa dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia dengan sopan meminta Loude dan Shen Yanxiao untuk pergi. Loude merasa cemas dan marah. Meskipun Shen Yanxiao masih mahasiswa baru, bakatnya sangat tinggi. Dia percaya bahwa dengan bakatnya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menjadi apoteker menengah. Seorang apoteker menengah berusia 13 tahun, sungguh kehidupan yang menakutkan. Namun, polisi jelas tidak tertarik mendengarkan penjelasannya. Ia tidak berani bertindak gegabah di depan master apoteker ini, tetapi hal itu membuatnya sangat cemas. Shen Yanxiao berdiri di satu sisi. Dia melirik Loude yang cemas lalu menatap polisi yang terus mengerjakan ramuan itu. Sepasang matanya yang jernih bergerak samar, dengan sudut mulutnya terangkat, dia berkata, ada penolakan yang sangat besar antara rumput inti Ho dan bunga Ice Res. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan langsung menaruh bunga Ice Res setelah mencampurnya dengan rumput inti Ho. Suara lembut dan kekanak-kanakan tiba-tiba bergema di dalam ruangan. Tangan polisi yang sedang meramu ramuan asli berhenti. Ia segera menatap Shen Yanxiao yang tiba-tiba berbicara. Dasar bocah nakal, meskipun rumput inti Ho dan bunga istirahat es itu menjijikkan, sifat menjijikkan itu bisa diminimalkan asalkan jumlahnya dikuasai. Polisi mendengus pelan. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan berkata, diminimalkan, tidak berarti akan dihilangkan sepenuhnya. Kombinasi keduanya akan menghasilkan sejumlah fagositosis dalam ramuan dan juga akan mengurangi kemurnian ramuan. Selain itu juga akan menghilangkan khasiat ramuan obat lainnya. Polisi mendengus dingin, mengabaikan kata-kata Shen Yanxiao. Dia terus memasukkan kelopak bunga Ice Res ke dalam ramuan itu. Mereka hanya mendengar suara berderak yang jelas. Ramuan yang awalnya dipanaskan di atas api setelah menambahkan kelopak bunga Ice Res, segera menghasilkan serangkaian lepuh. Polisi mengerutkan kening. Tampaknya jumlahnya tidak akurat. Bab 278 Tantangan Apoteker Master 1. Shen Yanxiao melipat kedua tangannya di dada. Melihat ekspresi polisi yang tertekan, dia tersenyum dan berkata, lebih baik kamu menaruh setitik benang sari dan putik bunga Huan Yun terlebih dahulu sebelum menambahkan bunga Ice Res. Polisi menatap Shen Yanxiao dan berkata dengan tidak senang, apakah kamu mengerti? Bunga Huan Yun memiliki sifat yang lambat. Ini akan benar-benar mengurangi kemanjuran rumput inti Huo. Begitu lucunya sampai ada mahasiswa baru yang berani menuding seorang apoteker ahli. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dia menatap polisi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, alasan untuk hasil ini adalah karena kamu tidak dapat sepenuhnya memahami jumlah bunga Huan Yun dan rumput inti api yang tepat. Masalahnya bukan pada tanaman herbal, tetapi pada kurangnya kemampuan polisi. Sejak polisi dipromosikan ke tingkat master apoteker, tidak ada yang berani mempertanyakan praktiknya. Hari ini, bocah itu tidak hanya menyangkal proses farmasinya sendiri tetapi juga mengisyaratkan bahwa kemampuannya tidak memadai. Wajah polisi langsung berubah menjadi hijau. Loude di sampingnya berkeringat dingin. Ia tidak menyangka Shen Yanxiao tiba-tiba akan melontarkan kata-kata kasar dan menunjukkan kekurangan guru polisi. Meskipun Shen Yanxiao memiliki bakat tertentu dalam bidang farmasi, pada akhirnya, ia masih mahasiswa baru. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan polisi, yang merupakan seorang master farmasi? Loude ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kelompok master apoteker di perpustakaan cabang farmasi sudah tidak mengajar siswa manapun selama 1 dekade. Kali ini,
Ouyang Huanyu secara pribadi meminta beberapa dari mereka untuk memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa siswa berbakat di cabang farmasi sambil meramu ramuan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Para mentor apoteker telah membawa lebih dari 10 siswa berbakat, tetapi pada akhirnya, hanya Sang Guan Xiao yang dengan enggan lulus dan berhasil bertahan dan tinggal di sini. Setelah menyaksikan bakat Shen Yanxiao yang luar biasa, hati Lou De tergerak. Ramuan penyembunyi nafas sebelumnya adalah untuk menguji Shen Yanxiao apakah dia memiliki kualifikasi untuk direkomendasikan. Meskipun dia yakin bahwa bakat Shen Yanxiao jauh di atas Sang Guan Xiao, pengalaman dan usia Shen Yanxiao terlalu muda sehingga tidak mengherankan guru polisi akan menunjukkan sikap seperti itu. Ia berpikir jika kali ini tidak berhasil, ia akan mencoba mencari guru-guru lain kali. Jika ada guru yang bersedia memberi kesempatan pada Shen Yanxiao, maka ia yakin bakat Shen Yanxiao akan membuat semua orang takut. Sayangnya polisi tidak memberinya kesempatan. Dia hanya bisa merencanakan lagi. Namun siapa sangka Shen Yanxiao yang pendiam akan melakukan gerakan mengejutkan saat ini. Hanya dengan melihat kulit pucat polisi, Lou De tahu bahwa situasinya tidak baik. Tuan polisi, mohon maaf atas kekasaran Shen Jue. Lou De menyeka keringat dingin di dahinya sambil berusaha menenangkan suasana hati polisi. Polisi mendengus dingin. Kemarahannya saat ini terlihat jelas dengan alisnya yang berkerut. Diajar oleh mahasiswa baru, di mana dia bisa menaruh wajahnya sebagai seorang master. Lou De tampak gugup, sedangkan Sang Guan Xiao, diam-diam menonton pertunjukan. Dialah satu-satunya yang telah diakui oleh seorang guru, dan merupakan keuntungan besar baginya untuk dapat tinggal di sini dan membantu guru polisi. Murid yang dibawa kali ini tidak tampak seperti orang yang terampil. Murid yang biasa-biasa saja ini hanyalah lelucon jika dibandingkan dengannya. Apakah Lou De benar-benar berpikir bahwa siswa ini dapat ditempatkan di sini? Bab 279 Tantangan Apoteker Master 2. Tepat saat suhu turun ke titik beku, seorang lelaki tua berjubah putih masuk perlahan dari ambang pintu. Ia berdiri di pintu untuk melihat situasi aneh di ruangan itu. Wajahnya yang penuh kerutan menampakkan sedikit keraguan. Polisi, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya tetua berjubah putih itu. Polisi yang masih dalam suasana marah, melihat lelaki tua berjubah putih itu, dan kemarahan di wajahnya lenyap tanpa jejak, digantikan oleh ekspresi penuh rasa hormat. Tuan Ye Qing, mengapa Anda datang ke sini? Polisi bertanya dengan hormat. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat seluruh sekolah Roland Suci, siapa yang bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari polisi? Hanya Ye Qing yang dikenal sebagai apoteker nomor 1 di seluruh kekaisaran Longxuan. Meskipun Ye Qing dan polisi sama-sama adalah master apoteker, level kedua orang itu memiliki perbedaan kualitatif. Polisi menjadi master apoteker saat dia berusia 20 tahun. Namun saat itu, Ye Qing telah berada di jalur master apoteker selama 15 tahun. Saat ini, polisi baru berada di tahap dasar master apoteker. Di sisi lain, Ye Qing telah dipromosikan ke puncak master apoteker. Dan kapan saja, dia kemungkinan akan menembus level master terhormat. Menghadapi Ye Qing, polisi seperti seorang murid, penuh hormat dan sopan. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Tuan Ye Qing, Lou De membawa seorang murid kepadaku hari ini untuk membuat masalah. Aku akan mengusir mereka, polisi berkata dengan rincin. Ye Qing menatap Lou De dan Shen Yanxiao di dalam ruangan, dan matanya yang dalam sedikit berhenti di Shen Yanxiao ketika dia melirik mereka. Tuan Ye Qing, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa anak ini sangat berbakat dalam bidang farmasi, jadi saya ingin merekomendasikannya kepada para guru. Di hadapan Ye Qing, tekanan yang menumpuk di dalam diri Lou De menjadi semakin besar. Bahkan dekan sekolah Holy Roland bersikap hormat di hadapan Ye Qing. Dengan kekuatan Ye Qing, asal dia mau, ribuan orang di seluruh kekaisaran Longxuan akan memegang harta yang tak ternilai dan mempersembahkannya kepadanya hanya untuk mendapatkan sebotol ramuan darinya. Bahkan Kaisar-Kekaisaran Longxuan pernah melakukan perjalanan ke sekolah suci Roland hanya untuk secara pribadi mengundang Ye Qing untuk bertugas sebagai apoteker kerajaan bagi keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Longxuan. Namun, Ye Qing menolak ajakannya. Ia telah melihat cahaya ketenaran dan kekayaan. Selain menerobos ke tingkat master terhormat, keberadaan lain di dunia ini tidak berarti baginya. Di hadapan polisi, Lou De bersikap waspada dan takut,
Namun saat menghadapi Ye Qing, hatinya dipenuhi kerinduan dan kekaguman yang tak terbatas. Ye Qing adalah idaman semua apoteker di seluruh kekaisaran Longxuan. Oh, Ye Qing tersenyum tipis. Wajah tuanya tampak santai dan tersenyum ramah, sama sekali tidak seperti polisi yang agresif. Shen Yanxiao secara tidak sadar menyukai pria tua yang lembut ini. Dibandingkan dengan polisi, dia lebih pantas mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Tidak bermaksud begitu. Setan kecil itu baru saja mempertanyakan kemampuan farmasiku. Dia hanya mahasiswa baru, dari mana mahasiswa baru ini mendapatkan keberanian untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang farmasi daripada aku. Polisi mencibir. Penghinaan yang ditimbulkan Shen Yanxiao padanya membuatnya ingin segera mengusir mereka berdua keluar dari ruangan. Lou De tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Perkataan Shen Yanxiao beberapa saat yang lalu benar-benar sulit diterima, belum lagi pihak lain adalah seorang Master Apoteker. Bab 280 Tantangan Apoteker Master 3. Seorang mahasiswa baru jurusan farmasi tidak boleh membantah ketika seorang Master Apoteker sedang membuat ramuan. Ye Qing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap si kecil, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Guru polisi, saya mengamati prosesnya dan melihat ada masalah dengannya. Alih-alih berpura-pura bodoh, saya hanya menunjukkannya kepada Anda, bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Shen Yanxiao tertawa. Dalam hal apa dia seorang ahli farmasi? Jika Anda tidak mampu menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama, bagaimana Anda bisa disebut ahli sejati? Dan apa yang dikatakannya tadi bukanlah tidak berdasar sama sekali, tetapi sudah diuji. Ramuan obat yang diletakkan di meja polisi adalah semua bahan untuk membuat ramuan pesta darah. Sebelumnya, Shen Yanxiao telah meminta Qixia dan yang lainnya untuk membantunya mendapatkan semua ramuan tersebut. Dan kebetulan di antara ramuan obat yang telah dikumpulkan, ada 3 jenis ramuan yang baru saja disebutkannya. Untuk membantu Yun Qi meramu ramuan pesta darah, dia juga mencoba mengambil ramuan tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Dia sangat jelas tentang masalah yang dihadapi polisi, karena urutan polisi memasukkan bahan obat sepenuhnya sesuai dengan formula ramuan pesta darah. Meskipun formulanya lengkap, proses meramunya tidak konstan. Dia telah mencoba menggabungkan ketiga jenis tanaman obat tersebut, dan tidak ada masalah sama sekali. Polisi tidak hanya menolak sarannya, tetapi dia malah menegurnya karena kekasarannya hanya untuk mempertahankan statusnya. Shen Yanxiao hanya ingin menertawakannya. Ada masalah. Apakah kamu tahu ramuan yang aku buat untuk bisa membedakan masalah? Polisi tidak menyangka Shen Yanxiao masih berani membantah, menyebabkan dia langsung marah lagi. Apapun ramuan yang ingin kau buat, di mejamu ada bunga Huan Yun yang sudah dimurnikan. Jadi, jelaslah bahwa ramuan yang kau coba buat itu mengandung bunga Huan Yun sebagai bahannya. Shen Yanxiao telah menemukan sebelumnya bahwa polisi mungkin sedang meramu ramuan pesta darah. Meskipun hanya ada selusin jenis tanaman obat di atas meja, masing-masing dari tanaman itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk ramuan pesta darah. Jadi apa yang bisa dilakukan iblis kecil sepertimu untuk bisa berdebat dan berargumen melawanku? Jika kau punya kemampuan, cobalah sendiri. Aku ingin melihatmu, bajingan kecil, yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, memecahkan efek menjijikkan dari rumput inti Hou dan bunga istirahat es. Murid ini bernama Shen Jue, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani melawannya. Perkataan polisi mengejutkan semua orang yang hadir tanpa henti. Meskipun mereka tidak tahu ramuan apa yang sedang diracik polisi, karena seorang master apoteker seperti dirinya dapat melakukannya sendiri, paling tidak ramuan itu adalah ramuan tingkat tinggi. Dan sekarang, polisi secara mengejutkan telah meminta seorang mahasiswa baru untuk mengambil alih tugas membuat ramuan yang sangat sulit ini. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lou De tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Sang Guan Xiao tersenyum. Dia selalu berada di samping polisi selama ini dan meskipun dia tidak tahu ramuan apa yang sedang dipelajari polisi, dia yakin bahwa ramuan yang bisa membuat polisi sakit kepala itu pastilah ramuan tingkat master. Ramuan tingkat master, biarkan mahasiswa baru mengambil alih. Jangankan meramu ramuan lengkap, dia takut jika hanya menyeimbangkan jumlah kedua ramuan itu saja sudah cukup membuat Shen Yanxiao tak berdaya. Ye Qing juga mengerutkan kening. Dia terkejut polisi akan mengatakan kata-kata seperti itu. Temperamen polisi selalu buruk,
Tetapi kali ini, dia jelas-jelas marah pada siswa itu. Saat Ye Qing masih ragu untuk mengatakan beberapa patah kata untuk mendamaikan mereka, Shen Yanxiao yang ditantang oleh polisi tiba-tiba melangkah maju, mengangkat dagunya sedikit, dan berkata dengan suara yang jelas. Saya akan mencobanya.